Karena kalau hitungannya kita kalah, nama kita dengan sendirinya pasti nggak akan dikenal sama orang. Ya, turun ya. Turun. Adem. Akhirnya kan untuk mencapai proses atau prestasi itu, disitulah ada yang namanya upgrade keilmuan. Ya. Bisa jadi kalau dia disuruh memilih, dia akan memilih. Saya mau A, mau B, mau C. Mungkin kalau semua orang tua berpikir sama, tinggal kita batas. Oke, kau mau apa nak? Kau mau apa nih? Saya tuh jarang pulang ke rumah. Pada saat saya jarang pulang ke rumah, kakak saya atau bapak saya tuh cuma bilang begini, jaga diri. Artinya di situ saya mengemban bahwa saat lu dikasih kepercayaan, jangan disalahgunakan. Halo semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Episode kali ini kita akan ngomongin tentang bakat dan kita kedatangan tamu spesial yaitu Coach Abdurrahman, atau biasanya di dunia perbasketan dikenal sebagai Coach Abdul. Apa kabar Coach? Baik, alhamdulillah, baik. Thank you banget nih Coach sudah meluangkan waktunya nih. Sama-sama, Pak. Lagi Sama-sama. sibuk pastinya nih kan. Iya. Pasti ada aktivitas setiap hari kali ya, setiap hari ya. Iya, setiap hari hari. pasti kan sibuk ya. Jadi teman-teman, Coach Abdul ini namanya udah malang melintang lah ya. Saat ini beliau bergabung di Satria Muda. Satria Muda Pertamina. Boleh cerita udah berapa lama nih di Satria Muda? Saya di Satria Muda dari tahun 2017 akhir, 2018 awal lah, iya. Oke. Sebelumnya Sebelumnya saya ada di tim yang saat ini tim tersebut sudah tidak ada sih. Dulu namanya Aspak. Oh, oke. Mungkin pernah. Pasti pernah. Iya, Pasti Aspak. pernah. Eh, Tapi di dunia perbasketan sendiri udah berapa tahun nih? Kalau di dunia perbasketan sebetulnya kalau dari bola basket sendiri saya mengenal basket dari SMP. Wow, SMP guys. Cuma kita cuma main-main di rumah, main-main di komplek, ada sekolah lapangan basketnya kita main. Jadi tidak pernah yang serius, tidak pernah yang resmi banget gitu. Cuma main aja sama teman-teman gitu. Nah, saya menekuni serius di basket itu sejak saya masuk di bangku kuliah. Oh, oke. Gitu. Jadi jurusannya apa nih di pas Nah, kebetulan di universitas yang saya pilih itu memang Fakultas Olahraga. wow. Kampusnya di Universitas Negeri Jakarta tepatnya. Oke. Fakultas Olahraga. Nah, dari situ baru saya menekuni bidang bola basket ini. Kan banyak orang tahu Universitas Negeri Jakarta tuh lulusnya tuh jadi guru. Saya pun guru olahraga awalnya. Oke. Alhamdulillah. Cuma dari guru olahraga itu karena saya menekuni basket, saya lebih dalam di bola basketnya. Jadi memang dari dulu tuh arahnya udah tahu. Saya jadi guru tapi arahnya ke olahraga, bukan guru-guru yang lain gitu. Sebetulnya memang di awal-awal itu pelatih basket bisa kita bilang tuh sambilan ya Pak ya. Oh. Jadi saya paginya tuh kita anggap kita bekerja sebagai guru olahraga, lalu kita suka dengan basket gitu ya. Lalu sorenya kita melatih tim-tim sekolah, tim-tim ada klub gitu Ya, loh. pasti setiap sekolah kan punya tuh. Pasti punya ekstrakurikuler kan. Iya. Cuman ternyata pada saat saya tekunin, kok saya enjoy di situ. Saya merasa bahagia, hobi saya di basket, melatih. Nah, disitulah tepatnya itu 2001. Saya tahun ketiga kuliah. Di situ saya sudah mulai memilih, sepertinya saya mau jadi pelatih nih. Saya mau tekunin deh gitu. Akhirnya mulai menekuni dari situ, mulai belajar, Perdalam lagi. Di Jakarta kan khususnya saat itu pelatih itu ada lisensi. Ya. Jadi untuk melatih itu harus mengikuti ada namanya penataran gitu loh Pak. Ada penataran pelatih. Nah, disitulah saya mulai belajar. Nah, kebetulan senior atau dosen saya itu memang orang-orang yang menatar tersebut. Jadi kita perdalam, belajar. Nah, sampailah saat ini seperti itu. Nah, waktu berapa tadi tahun 2001 ya. 2021 mah baru. Iya. 2001 tuh tadi pas bilang, wah nih kayaknya gue mau fokus ke sini aja deh. Ya, itu hasil ngobrol sama orang-orang terdekat atau memang
udah yang kayaknya pikirannya ke sana terus gitu loh. Sampai berani bikin keputusan, gua kesini aja deh. Ya, itu memang dari dalam diri saya sendiri. Wow. Jadi pada saat saya belajar melatih sebuah tim gitu, saat itu ada SMA Ya. di Jakarta Selatan, SMA Sumbangsi tepatnya. Oh, tahu Kuningan. Kuningan pindah ke Ampera. Sekarang Ampera. Di Ampera, iya. Disitulah cikal bakal saya belajar melatih sebetulnya. Cuman Oke. pada saat saya melatih, kan biasanya pelatih kalau sudah ikut event, turnamen gitu, kejuaraan, terus tiba-tiba dapatkan trofi juara gitu, tingkat kebahagiaannya kan lumayan Iya, senang iya, gitu kan. iya. Susah tuh diceritain tuh. Susah pokoknya. diceritain lah, senang. Ternyata dari situ saya enjoy gitu, enjoy. Enak juga ya. Apa sih namanya? Mungkin kalau secara keuangan saat itu so-so lah ya, biasa-biasa saja. Iya. Cuma tingkat kebahagiaan kita kok kayaknya senang gitu. Iya, Akhirnya iya. dari situlah, wah ini harus gua tekunin nih. Gitu. Dulu kan memang banyak ya. Apa kita mau main basket, apa kita mau jadi guru, apa kita mau jadi wasit bola basket gitu, apa kita mau jadi official Iya, bola basket. betul. Gitu kan banyak tuh Pak kan. Cuman saya pikir saat itu, wah saya harus tekunin nih, enjoy juga saya di sini gitu. Wow, keren. Disitulah keren. akhirnya saya mendalami. Jadi waktu itu setelah ambil keputusan, waktu-waktu luangnya jadi makin menggali Iya, lagi gitu. menggali lagi. Sampai saya harus kalau dulu ke rumah-rumah senior untuk nanya, wow. untuk ngobrol, Wah, itu keren tuh. untuk Itu belajar. keren. Kita harus ke sana, ke daerah Tangerang, Pondok Labu. Jadi nggak pasif ya. Nggak Jadi pasif, aktif karena nyari. memang saat itu keinginannya kuat gitu. Oh saya mau jadi pelatih nih. Cuman Oh. kalau jadi pelatih kan ternyata begitu kita masuk nggak bisa setengah-setengah. Iya, iya. Yang tadinya kita cuma bisa pikir cuma diri di lapangan Teriak-teriak. nyuruh anak-anak ya kan. Oke latihan dribble, latihan ini. Ternyata begitu kita masuk di dalamnya, oh nggak bisa ini. Ini perlu upgrade gitu. Kita perlu progres dari situ. Nah itulah kita mulai belajar lagi. Saya mulai belajar lagi mendalami seperti itu. Nah, kalau tadi kan keinginan dan dorongan besarnya kan datang dari dalam nih Coach Betul. ya. Apa reaksi orang-orang sekitar nih terhadap keputusan Coach untuk oke gue dalam ini untuk jadi coach basket gitu? Ya. Nah ini salah satu yang saya bisa share juga, letak kebahagiaan saya yang paling besar. Saat itu keluarga saya, khususnya bapak saya waktu itu kan, ibu saya kan sudah tidak ada ya saat saya mulai mendalami bola basket itu sangat mensupport saya. Bisa dibilang saya tuh jarang pulang ke rumah. Pada saat saya jarang pulang ke rumah, kakak saya atau bapak saya tuh cuma bilang begini, jaga diri. Artinya di situ saya mengemban bahwa saat lu dikasih kepercayaan, jangan disalahgunakan. Karena mungkin saat itu kan saya masih kuliah, masih muda, takutnya nongkrong kemana-mana. Tapi enggak, saat itu saya membuktikan bahwa saya dikasih kepercayaan, saya harus dalemin gitu. Mau jarang pulang saya dulu. Jarang pulang bukannya ke rumah Pak Jeffrey kan? Pak Jeffrey itu benar sohib saya itu. Oh. Memang basket salah satu yang juga membantu saya dulu. Orangnya Jangan-jangan di dia mana? nggak pulang. Orangnya di mana ya sekarang? Dia lagi main basket sekarang. Dia main basket. Jangan-jangan nggak pulang. Di mana? Di rumahnya Jeffrey. Nah, jadi itu support yang bagus ya. Memang perlu ya disupport alhamdulillah, sama ya. orang-orang terdekat kita. Nah, setiap kesukaan, setiap minat kita kan biasanya kan juga datang juga tuh yang namanya tantangan tuh. Iya betul. Kira-kira tantangannya apa aja tuh dulu yang dialamin? Tantangan yang paling saya ingat banget gitu ya, kalau kita sudah anggap saya melatih sebuah tim gitu, tantangan yang paling besar kan adalah kompetitor kita banyak, kita harus bersaing kan, berarti kita harus megang sebuah tim kita itu apakah akan dikalahkan terus, apakah nanti bisa menang, ataukah kadang menang kadang kalah, itu kan pasti terjadi. Nah pasti tantangan kita adalah gimana caranya egoisnya kita, tim kita nggak boleh kalah nih. Karena kalau hitungannya kita kalah, nama kita dengan sendirinya pasti nggak akan dikenal sama orang. Ya, turun ya. Turun. Adem. Akhirnya kan untuk mencapai proses atau prestasi itu, disitulah ada yang namanya upgrade keilmuan. Makanya tadi saya bilang, saya bersedia nggak pulang, nongkrong di lapangan basket gitu sampai dengan malam. Kadang hanya untuk menggali ilmu-ilmu basket, relasi-relasi basket. Dari situlah saya dapat. Karena kalau saya cuma segitu-segitu aja, nggak akan ada yang kenal saya nantinya. Ya. Orang nggak akan ada yang tahu. Ya. Apalagi begitu
tim yang dipegang seorang Abdul kalah mulu. Akhirnya itu menjadi tantangan yang saya harus upgrade nih gitu. I have to be better gitu ya. Ya, I have to. Karena kalau enggak, saya nggak dikenal nih sama orang. Dan saat itu alhamdulillah kan kalau kita dikenal, job kita tambah banyak, Fania, Iya. Pak. Jadi nanti saya melatih sebuah tim A, anggap saya juara, nanti ada tim B nawarin lagi. Lu mau nggak ini? Mau nggak gitu. melatih gua? Gitu. Nah, kalau misalkan yang paling kita sering dengar juga kan tantangan dari dalam ya, selain dari luar ya. Kalau dari dalam tuh contohnya kan kayak males. Kan pasti ada ya namanya usia masih muda segala macam, kadang-kadang terus fokus, kadang-kadang jadi nggak fokus. Iya. Nah, itu gimana tuh nyikapinnya tuh? Entah ya, kalau dari sisi males dalam artian mengupgrade tuh mungkin alhamdulillah saya nggak begitu banyak menemui karena Wow, that's good. saya enjoy di situ. Jadi mungkin yang bisa di-share Pak, mohon maaf Fania, kalau kita enjoy di situ, kita senang, kayaknya hal apapun tadi, mungkin kurang tidur, capek di jalan, kayaknya kita jadi enak gitu, mau ngelakuin Langsung enak. kalah lah itu, Iya. pokoknya kita Iya, dorongannya makanya kan karena itu ya. ada di dunia kependidikan tuh selalu bilang, buatlah anak-anakmu tuh nyaman dulu, senang dulu. Pada saat dia nyaman dan senang, masukilah sedikit demi sedikit ilmu itu. Kan itu akan terus diingat. Ya, that's good. Beda kalau tiba-tiba dia tidak nyaman, dia tidak senang, dia tidak bahagia, seperti ngeblok sendiri gitu. Iya. Kayak ngedinai sendiri kan. Nah, itu yang mungkin saya hadapi ya, enjoy, senang, ya akhirnya jalan aja gitu. That's good. That's Itu good. aja sih mungkin. Nah, tadi menyebut kata anak-anak nih, Coach Abdul ini 2, betul ya anaknya? Alhamdulillah. Dua. Itu yang di rumah. Kalau yang di klub pasti banyak, gitu kan. Nah, ini kaitannya dengan generasi yang muda lah, yang di bawahnya Coach Abdul nih. Gimana nih caranya, misalkan melihat anak-anak sendiri nih? Kan kita percaya bahwa setiap orang punya bakat nih. Betul. Ya kan, sekarang gimana nih ngebantu mereka untuk menemukan bakat mereka tuh, kira-kira Ya. ada strategi apa nih? Ya, saya agak lupa ingat ya. Kan dari dulu yang saya pelajari itu ada 7 kecerdasan manusia kalau tidak salah. Itu Howard Gardner kalau nggak salah. Salah satunya kecerdasan manusia, mungkin sekarang 8 kali. Dulu seingat saya 7. Itu ada kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan psikologis kalau nggak salah. Nah, dari 7 kecerdasan tersebut yang saya pelajari dulu di kuliah itu, di situ sebenarnya kita bisa melihat, oh anak ini sukanya apa ya, kelebihannya di mana ya. Anggap begini, sekalipun saya olahraga bola basket, pada saat saya pertama kali anak saya lahir, lalu yang kedua juga lahir, memang mereka nonton basket saya, otomatis dengan sendirinya kenal bola basket gitu. Tapi saya selalu mengenalkan ke anak saya itu juga olahraga yang lain. Termasuk anak saya yang sekarang yang kedua tuh, saya kenalkan juga taekwondo. Kalau mamanya selalu bawa yang namanya kumon, bahasa Inggris, mamanya karena saat itu saya lagi menggali, ini sebenarnya anak ini nanti bakatnya bakalan kemana nih. Iya. Jadi orang bukan tuanya membantu menggali. saya ya? membantu di situ. Iya, that's Dari kecerdasan di situ kita melihat bisa-bisa anak kita yang kita orang olahraga, bisa-bisa begitu kita kasih alat musik, loh ternyata bermain musiknya bagus. Jangan-jangan di sini gitu. Betul. Kayaknya harus mengalir di situ dulu menurut saya Yeah, sebetulnya. that's good. Setuju. Dilihat dulu gitu. Nanti baru tinggal kita sebagai lingkungan terdekatnya mengarahkan. Ya, that's Kalau good. bahasa saya sekarang tuh sama istri selalu ngomong, kita hanya memfasilitasi Ya, betul. dan Catat. membatasi Betul, maunya dicatat. anak seperti apa. Setiap orang tua mencatat. Iya, kita melihat di situ kan, mohon maaf, kan kadang bahasa negatifnya egois orang tua kan ada aja gitu. Betul. Maunya ini mau enggak Iya. salah sih, menurut saya enggak salah. Itu wajar. Manusiawi lah ya. Manusiawi. Orang tua pengen anaknya baik, benar, Betul. maju gitu. Cuma terkadang kalau kita lihat dari dunia pendidikan kan, sisi anak nyaman, senang, bahagia. Iya. Bisa jadi kalau dia disuruh memilih, dia akan memilih. Saya mau A, mau B, mau C. Mungkin kalau semua orang tua berpikir sama, tinggal kita batas, oke, kau mau apa nak? Kau mau apa nih? Betul. Dari situ kita gali.
Kan seperti itu, mungkin seperti itu. Setuju banget. Heeh. Setuju banget. Ya betul, tantangannya ego orang tua kadang-kadang ya. Saya dokter, saya mau anak saya dokter. Saya pemain basket, mau anak pemain basket. Mungkin gitu bisa ya. dibilang Tapi betul, itu karena kita nggak boleh lupa bahwa setiap anak diciptakan berbeda, punya bakat yang berbeda. Ya betul banget, orang tua itu peranannya memfasilitasi. Iya. That's good. Ya berarti pas kecilnya mungkin dikasih exposure-nya ini A B C D E F G gitu. Iya. Kasih aja semuanya, tapi Iya. nanti tergantung nanti anaknya suka apa. Mungkin ini Fania, kalau saya bisa bilang dikasih semuanya tuh tetap ada batasan mungkin ya. Contoh kayak gini. Sekarang anak saya yang kedua, contoh, dia tuh tiba-tiba minta ekskul taekwondo di sekolahnya. Saya sama istri, go ahead, ayo. Papa anterin, mama anterin. Mungkin dia bosen di basket, dia ngeliat basket, dia pengen taekwondo, silakan. Abangnya dulu SD minta pencak silat. Oke, silakan ayo. Gitu. Mamanya sering banget ngajakin renang. Alhamdulillah dua-duanya bisa renang. Ayo silakan. Gitu, mau berenang ayo. Awal-awal masih kecil disuruh mamanya pengen bahasa Inggris atau kumon gitu, ayo go ahead. Jadi akhirnya kita fasilitasinya di situ. Cuma pada saat nanti sudah menuju ke arah yang lebih serius, anak kita kelihatannya tuh bahagia apa tidak, kita sudah mulai mengurangi tuh. Kalau memang dia bahagia kita terusin. Kalau Iya, memang iya, gitu. Kalau terlihat nggak bahagia ya kita kurangi aja sedikit mungkin. Ya, gitu. ya, keren. Nah, sekarang kalau di Satria Muda nih, Ya. ya kan banyak pemain-pemain yang baru muda, yang masih muda, Iya. yang masih muda. Nah, kira-kira strategi coach gimana nih supaya mereka nggak salah fokus, tetap semangat gitu? Ya, sebetulnya pada saat pemain-pemain masuk ke suatu klub, dalam hal ini Satria Muda gitu. Satria Muda sendiri kan punya aturan-peraturan. Artinya kita punya manajer tim, kita punya pelatih kepala, pasti punya aturan-peraturan. Itu yang harus mereka patuhi dulu. Pada saat berjalannya aturan dan peraturan, sesi latihan segala macam. Nah, disitulah masuk mungkin coaching staff seperti saya, ada teman saya juga. Karena setiap individu kan berbeda-beda. Tantangannya beda kali ya? Ya, ada yang si A approach-nya nggak bisa kayak gini nih. Ya, Yang si B nggak bisa begini nih. betul. Dia harus gini. Nah, mungkin disitulah kita mensupport, membantu, memfasilitasi di situ untuk menuju prestasi apa yang kita mau dalam hal ini Satria Muda. Ya, Dalam hal ini juara gitu, untuk jenjang juara gitu. Karena kan keseharian mereka, kita nggak boleh lupa bahwa mereka di lapangan basket, tapi mereka juga punya dunia di luar itu. ya. Nah, itu Betul. yang harus kita sama-sama membantu lah Ya, untuk betul. menyikapinya gitu. Jadi intinya mendampingi mereka ini juga punya peranan yang besar, ya kan? Karena memang kan tantangannya kadang-kadang kan tidak konsisten, ya kan? Ya, Kalau bisa. sedang mengejar mimpi, ya maksudnya kan bakat tadi sudah ditemukan, ya kan? Langkah selanjutnya kan adalah mengasah. Nah, dalam proses mengasah ini kadang-kadang kan nggak fokus, males atau apapun, atau kayak wah lebih tertarik ke dunia ini tiba-tiba padahal itu cuman latah doang atau ikut-ikutan, ya kan? Dengan segala hormat mungkin pada saat lagi berkembang kan namanya juga generasi yang lagi proses pertumbuhan, ya kadang-kadang sangat mudah dialihkan, Ya, ya kan? betul. Dan peranan coach, peranan mentor itu benar-benar ya mengarahkan lagi, ya kan, Mengarahkan ke sana. mengingatkan lagi supaya mereka tetap fokus mencapai apa yang mereka impikan. Betul. Ya kan, sayang kalau nggak ya bakatnya ya. Iya, betul. Keren, belajar banyak. Apalagi Van, ada yang mau ditanyakan? Terakhir kali ya, kan coach sudah menemukan bakat coach nih, kayak oke, gue istilahnya berbakat nih untuk melatih orang nih. Nah, ada nggak tips untuk orang-orang lain di luar sana, generasi muda yang masih nyari, aduh bakat gue apa ya gitu. Apa nih tips-tipsnya untuk dalam mencari bakat gitu? Ya. Boleh. Eh, Silakan. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan, pada saat kita anak muda dikasih kepercayaan sama orang tua kita, kesempatan dan waktu, bahkan kita jarang pulang ke rumah, itu wajib dimanfaatkan dengan baik. Artinya begini, mungkin kalau saya bisa berbagi sedikit.
pada saat ada waktu dan kesempatan, kita mau mengejar sesuatu yang kita impikan, kita fokus di situ. Yang tadi dibilang sama Bapak itu ada challenge, itu pasti, apapun pasti ada challenge, ada tantangan itu. Tinggal gimana kita aja mau ngejarnya enggak gitu. Kita fokus di situ, kesempatan kita gunakan, dan jangan lupa, apapun itu pasti butuh yang namanya keilmuan. Yes, betul. Nah, keilmuan itu tinggal kita cari tuh. Kalau misalkan kita suka dengan misalkan perhotelan, kita suka dengan apa? Ya, industri atau mekanik, ya mungkin kita bergaul ke lingkungan atau ke orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, karena mereka experience-nya sudah ada, secara keilmuannya ada. Kita gali. Jadi waktu kesempatan kita nongkrongnya di situ. Jangan saya anggap kayak saya misalkan pengen belajar bola basket, saya nongkrongnya malah di kafe. Kalau kafe ngomongin basket sih nggak ada masalah. Tapi kalau ngomongin macam-macam, akhirnya itu yang tadi saya bilang, waktu yang dan kesempatan yang orang tua berikan, justru kita malah beda gitu. Malah nongkrong di pinggir jalan, naik motor, nongkrong-nongkrongan, ya kan nongkrong di sini. Jadi agak berbelok gitu. Mungkin itu aja sih. Kita Jadi, concern di situ. jangan disia-siakan. Jangan disia-siain. Ya. Beda kecuali kalau anak atau remaja, anak-anak kuliah gitu, orang tuanya sangat tegas gitu ya. Ya itu tinggal bagaimana berkomunikasinya aja kan. Tapi kalau ada anak dewasa gitu kuliah yang dikasih kesempatan sama orang tua, silakan kamu keluar sana main kemana. Wah itu hal yang paling tidak bisa ternilai menurut saya, karena waktu dan kesempatan orang tua percaya itu kita gunain, itu hal yang kita mau kejar gitu. Menurut saya sih itu ya. Iya. Jangan malah disia-siakan, malah hura-hura apa segala macam. Mungkin sekarang bahasanya main-main. kayak gitu kali ya. Gunain aja gitu. Nongkrong, suka game. Saya pikir game sekarang juga ada positifnya. Ya. Ya kan kayak di olahraga ada e-sport. Iya, sekarang ada Silakan e-sports. nongkrong Ya. ke rumah temen yang di rumahnya mungkin punya media komputernya lebih banyak. Silahkan bermain-main. Tinggal, nah itu yang tadi saya bilang, kalau kita orang tua, nak kamu jangan berjam-jam loh, udah makan belum? Jangan sampai nggak tidur loh. Banyak loh yang sakit nggak tidur. Ya mungkin kita sebagai orang tua mungkin akhirnya ke situ membatasinya. Reminder gitu. Mungkin itu iya. Wow, sedap, keren sekali. Oke, I think that's it for this episode. Thank you so much Coach Abdul Sama-sama, sudah meluangkan Mbak Fania. waktunya untuk Sama-sama, ngobrol Pak. bareng Terima sama kasih, kita. alhamdulillah. Thank you semuanya yang udah nonton. Tell us what you think in the comment below. Bye bye. Terima kasih.